pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 7 ayat 2 sampai dengan 4 dan ayat 9 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 4b dan ayat 5 sampai dengan 6. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 28 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 23 dan bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, hari Rabu tanggal 1 November 2023, hari Selasa tanggal 1 November 2022, dan hari Senin tanggal 1 November 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat bermanfaat, berkembang, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Pada hari ini, sebagaimana setiap tanggal 1 November, kita merayakan kembali Hari Raya Semua Orang Kudus dengan struktur bacaan yang sama tiap tahun sejak tahun 2021. Hari Raya Semua Orang Kudus dirayakan sehari sebelum hari pengenangan arwah semua orang beriman yang berlangsung setiap tanggal 2 November. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a merupakan bacaan pembuka pada Injil Matius pasal 5 dan merupakan bagian dari khotbah di bukit yang terdiri dari pasal 5 sampai dengan 7.
Ajaran Yesus Kristus di bukit kepada para muridnya dan orang banyak yang mengikutinya pada bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah meninggalkan kita, terutama di saat kita berduka cita karena sedih, takut, cemas, kehilangan harapan, dan patah semangat. Selalu ada harapan dalam setiap pergumulan hidup dan kehidupan kita selama ini, sekarang, dan yang akan datang. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus ingin kita menghapus air mata dan menatap masa depan yang lebih baik bersamanya. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, tetapi bagi Allah Tritunggal Maha Kudus semua itu mungkin, bahkan pasti. Walaupun di saat sulit akibat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu misalnya, Yesus Kristus tetap mengajak kita untuk berbahagia bersamanya karena Ia tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang kita inginkan. Sementara Ia sendiri sudah merancangkan yang terbaik untuk kita. Injil Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu." Sukacita yang Yesus Kristus berikan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 16 ayat 22. Dalam Injil Matius 5 ayat 3 sampai dengan 10. Dari bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus menjelaskan 9 kategori orang yang diberkati atau berbahagia, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar serta haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, pembawa damai, teraniaya oleh sebab kebenaran, dan dicela, dianiaya, serta difitnah segala yang jahat karena mengikuti Yesus Kristus. Dalam Injil Matius 5 ayat 12 dikatakan, "Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Kepada siapakah kita melepaskan atau memberikan sesuatu itu agar disebut bahagia? Di dalam bacaan Injil pada hari ini ada 2 tujuan penerima, yaitu 1 kepada Allah ayat 1, 6, 8, 10 sampai dengan 12, dan kepada manusia ayat 4, 5, 7, dan 9. Kepada Allah, orang yang diberkati adalah orang yang bersedia memberi, melakukan, dan melepaskan sesuatu untuk kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kepada manusia, hal yang sama juga ditujukan, di mana mereka yang juga disebut sebagai berbahagia adalah mereka yang rela melakukan sesuatu untuk orang lain dan melepaskan serta mengorbankan apapun demi kebahagiaan orang lain. Mereka yang seperti inilah yang terkategori sebagai orang yang diberkati dan berbahagia. Kebahagiaan mirip seperti sifat kupu-kupu, di mana semakin kita mengejarnya untuk mendapatkannya, maka ia semakin jauh. Cobalah untuk melepaskan aroma harum bunga, lalu saksikanlah. Jangan terkejut, pasti kupu-kupu akan datang hinggap secara dekat. Inginkah Anda hidup bahagia? Jika ya, maka cobalah untuk melepaskan kebahagiaan bagi orang lain, membawa damai bagi mereka, dan bermurah hati untuk mereka. Jika ya, maka mulailah dengan pertobatan, artinya meninggalkan segala hidup, cara pandang, dan kehidupan duniawi. Kemudian kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, menggali nilai-nilai yang telah ditetapkannya, serta lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah bukan siapa-siapa di hadapannya, tunduk kepadanya, dan bersedia mengerjakan kebaikan dan kebenaran, serta rela untuk menderita karena kebenaran itu sendiri. Wow,
kita akan melihat dan merasakan sendiri kebahagiaan itu karena kita adalah pribadi yang diberkati. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan masalah fisik atau materi, melainkan rohani. Sumber kebahagiaan yang sejati itu berasal dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara dan terbatas. Di dalam kitab Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Marilah kita mengejar hal-hal rohani lebih dari hal-hal jasmani atau materi. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan bersama orang-orang tercinta. Selamat hari Sabtu, selamat pagi, dan shalom.